Hai teman-teman, salam budi luhur. Annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 1. Video kali ini membahas tentang struktur. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep struktur serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengertian struktur, 2. Struktur dalam struktur, 3. Struktur dan fungsi, 4. Array pada struktur. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian struktur. Struktur merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Elemen data dinamakan field atau elemen struktur. Field dapat memiliki tipe data yang sama atau berbeda. Walaupun struktur merupakan satu kesatuan, tetapi field dapat diakses secara individu. Tipe data struk adalah tipe data bentukan, di mana kita harus buat dulu seperti apa isi komponen dari struk, baru kemudian diakses dari kode program utama. Cara pendeklarasian struk adalah diawali dengan struk sebagai kata kunci yang menyatakan struktur, kemudian diikuti nama struktur. Di dalamnya terdapat elemen dari struk atau field sesuai dengan jumlah elemen yang diperlukan, yang selanjutnya diakhiri dengan menyebut nama objeknya. Atau dengan cara kedua, perbedaannya hanya pada penulisan objeknya saja, dengan menyebutkan nama strukturnya diikuti dengan nama objeknya. Biasanya deklarasi ini ditulis sebelum fungsi main atau fungsi utama. Mari kita mendalami contoh deklarasi dari struk. Diawali dengan struk sebagai kata kunci yang menyatakan struktur. Kemudian diikuti dengan nama struktur. Misalnya di sini nama strukturnya adalah mahasiswa. Di dalamnya terdapat elemen dari struk atau field sesuai dengan jumlah elemen yang diperlukan. Misalkan elemen pertama tipe data char dengan nama elemen yaitu nim merupakan array yang memiliki elemen array sebanyak 10. Elemen kedua tipe data char dengan nama elemen nama yang merupakan array dengan elemen array sebanyak 30. Elemen ketiga bertipe integer dengan nama elemen nilai akhir. Elemen keempat bertipe float dengan nama elemen IPK. Yang selanjutnya diakhiri dengan menyebutkan nama objeknya. Misalkan di sini nama objeknya adalah MHS. Atau dengan deklarasi cara yang kedua, di mana berbedanya hanya pada pendeklarasian nama objeknya, yaitu menyebutkan struk nama struk yang diikuti dengan nama objeknya. Di sini adalah struk mahasiswa MHS. Jika ternyata sebuah elemen pada struk memiliki tipe data yang sama, maka pendeklarasian elemen dapat dijadikan satu. Seperti contoh, terdapat elemen tanggal, bulan, dan tahun yang semuanya bertipe integer. Setelah mendeklarasikan, maka untuk memanggilnya adalah dengan menuliskan perintah nama objek, kemudian titik, dan nama elemen. Contohnya dari deklarasi struktur mahasiswa dengan objek MHS terdapat elemen NIM, nama, nilai akhir, dan IPK. Maka cara menggunakan strukturnya adalah MHS sebagai nama objek, diikuti dengan titik, kemudian dilanjutkan dengan nama elemen yang dituju, misalkan NIM. Agar kita bisa memahami contoh struk, agar kita bisa lebih memahami, mari kita lihat contoh struk yang pertama. Di sini sudah dideklarasikan struk stok barang dengan elemen nama barang dan jumlah.
kemudian objeknya adalah stok. Ketika akan menggunakan elemen pada struktur, baik pada saat input ataupun output, maka tinggal memanggil nama objek yang diikuti dengan nama elemennya, yaitu stok titik nama barang, stok titik jumlah. Hasil akhir dari program akan ada perintah untuk input stok dan jumlah barang, kemudian tercetak nama barang dan jumlah barang yang diinput. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Masih dengan kasus yang sama, sudah dideklarasikan struk, yaitu struk stok barang dengan elemen nama barang dan jumlah. Kemudian nama objeknya adalah stok. Pada contoh kedua ini perbedaannya dengan contoh pertama menggunakan kata kunci struk yang diikuti dengan nama struk dan nama objek. Kata kunci struk bisa dihilangkan sehingga bisa diganti tanpa menggunakan kata kunci yaitu stok barang stok. Ketika akan menggunakan elemen pada struktur, baik pada saat input ataupun output, maka tinggal memanggil nama objek yang diikuti dengan nama elemennya, yaitu stok titik nama barang, stok titik jumlah. Hasil akhir program akan ada perintah untuk input stok dan jumlah barang, kemudian tercetak nama barang dan jumlah barang yang diinput. Setelah kita memahami pengertian dari struk, maka kita lanjut ke topik pembahasan kedua, yaitu struktur dalam struktur. Struktur dalam struktur adalah struktur yang salah satu anggotanya adalah struktur lain. Bisa disebut dengan nested struktur. Jika ingin terdapat struktur dalam struktur lain, maka deklarasi struktur lain dilakukan sebelum deklarasi struktur yang memuatnya. Untuk lebih memahami nested struktur atau struktur dalam struktur, maka kita lihat contoh ini. Alamat merupakan struktur yang terdiri dari elemen nama jalan, nomor rumah, dan kota. Tanggal lahir merupakan struktur yang terdiri dari elemen tanggal, bulan, dan tahun. Kedua struktur tersebut berada di dalam struk MHS, yang di dalamnya terdapat NIM, nama, serta elemen struk alamat dengan objek address dan tanggal lahir dengan objek TGL lahir. Untuk mendeklarasikan objeknya diawali dengan nama struk utama yang akan digunakan, yaitu Untuk mendeklarasikan objeknya diawali dengan nama struk utama yang akan digunakan, yaitu MHS, diikuti dengan nama objek untuk MHS, yaitu mahasiswa. Selanjutnya diberikan tanda koma untuk mendeklarasikan struk beserta objeknya. Untuk alamat dan tanggal lahir yang diantaranya diberikan tanda koma. Hal ini dilakukan karena dalam struk MHS terdapat struk lain yaitu alamat dan tanggal lahir. Untuk memanggil setiap elemennya dapat melihat program selanjutnya. Ketika menginput NIM dan nama yang ada pada struk MHS dengan objek mahasiswa, maka menggunakannya dengan menuliskan nama objek titik nama elemen, yaitu mahasiswa titik NIM dan mahasiswa titik nama. Sedangkan ketika akan menggunakan elemen jalan, nomor rumah, kota yang ada di struk alamat, di mana alamat berada di dalam struk mahasiswa, maka menggunakannya menyebutkan nama struknya, titik nama objeknya, titik nama elemennya. Seperti contoh ini untuk menggunakan jalan, maka alamat titik address titik jalan. Begitu juga untuk menggunakan elemen tanggal, bulan, dan tahun. Pada contoh ini akan menggunakan bulan, maka penggunaannya adalah tanggal lahir sebagai struk dilanjutkan dengan titik, diikuti nama objek yaitu TGL lahir, kemudian titik, diakhiri dengan nama elemennya yaitu bulan. Kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga yaitu struktur dan fungsi. Struktur dapat dikirimkan ke fungsi sebagai parameter. Struktur sebagai data masukan dapat menggunakan fungsi call by value.
Struktur yang dikirim mengalami perubahan nilai dapat menggunakan call by reference, yaitu dengan mengirimkan pointer ke struk. Struktur dapat menjadi return type fungsi. Untuk lebih memahami struktur dan fungsi, maka bisa kita lihat contoh program berikut. Melewatkan sebuah struktur untuk menjadi parameter sebuah fungsi dapat dilakukan sama dengan pengiriman parameter berupa variabel biasa. Fungsi yang dapat kiriman parameter tersebut juga bisa mengirimkan hasil baliknya yang sama juga berupa sebuah struktur atau pass by reference atau nilainya yaitu pass by value. Contoh ini adalah contoh fungsi call by value atau pass by value. Sudah dideklarasikan struktur MHS dengan objek adalah M. Kemudian sudah ada deklarasi dan definisi fungsi dengan argumen M yang merupakan objek dari struktur MHS. Ketika dipanggil pada fungsi utama, maka tetap menyebutkan nama objeknya beserta dengan nama elemen yang dituju pada fungsi utama ini adalah perintah input ke masing-masing elemen, di mana pemanggilan fungsi data MHS pada fungsi utama terdapat parameter M yang nantinya untuk mengisi argumen M pada fungsi data MHS. Pengiriman passing by value-nya sama seperti passing by value variabel biasa. Perbedaannya di sini hanya tipe datanya berupa struk. Hasil akhirnya akan tercetak sesuai dengan yang ada di fungsi data MHS, di mana inputnya terdapat pada fungsi utama, data yang diinput dan dicetak merupakan data struktur. Kita lanjut ke topik pembahasan yang keempat, yaitu array pada struktur. Array adalah kumpulan elemen bertipe sama. Array merupakan struktur data statis yang artinya lokasi memori tidak dapat ditambah atau dikurangi selama program dijalankan. Kesamaan struktur dan array, alokasi memori sudah ditentukan sebelum program dijalankan. Perbedaan antara struktur dan array merupakan struktur data bertipe sama yang untuk mengaksesnya menggunakan indeks. Struktur elemennya tidak harus memiliki tipe yang sama, untuk mengaksesnya harus menggunakan identifier atau nama objek. Struktur dapat dideklarasikan menjadi sebuah array jika struktur tersebut akan digunakan berkali-kali. Konteks pendeklarasian sama seperti mendeklarasikan struktur, biasanya perbedaannya adalah ketika mendeklarasikan objek, maka objeknya harus menyebutkan berapa banyak elemennya. Contoh deklarasi array pada struktur, misalkan terdapat struktur mahasiswa dengan elemen NIM, nama, nilai akhir, dan IPK. Ketika mendeklarasikan objeknya, maka disebutkan jumlah elemennya. Seperti ini sudah dideklarasikan struk mahasiswa dengan elemen NIM, nama, dan nilai akhir. Deklarasi objeknya adalah MHS dengan jumlah objek sebanyak 3. Pada fungsi utama, ketika akan menggunakan elemen NIM, nama, dan nilai akhir pada objek MHS dikarenakan ada 3 objek, maka harus mengisi elemen-elemen pada ketiga objek tersebut. Perintahnya menggunakan perulangan yang akan berulang sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah objek. Kemudian ketika akan mengisi objek pertama, maka pada pendeklarasian objeknya harus disebutkan objek keberapa, yaitu nama objek keberapa, titik nama elemen. Pada kasus ini misalkan MHS I titik nama untuk elemen nama. Hasil akhir program adalah akan ada 3 inputan data sesuai dengan jumlah objek, begitu pula juga pencetakannya datanya untuk 3 objek. Berdasarkan dari topik pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan struktur adalah pengompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama. Struktur dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci struk. Mengakses struktur dengan format nama objek titik nama elemen.
Pengiriman parameter berupa elemen struktur dapat dilakukan secara pass by value atau pass by reference. Perbedaan antara array dengan struktur, array berisi kumpulan variabel yang sama, struktur berisi kumpulan variabel yang berbeda. Sekian video kali ini mengenai struktur. Semoga teman-teman dapat memahami tentang struktur dan mengimplementasikannya pada program. Salam budi luhur.